Shalom, kembali lagi bersama Klavo Sukacita. Di saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puja, kami permuliakan selalu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh bernafas, kami boleh menerima berkat-berkat pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 serta ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 5, kita akan baca ayatnya yang ke-16 serta ayatnya yang ke-17 dengan judul Naaman disembuhkan. Tetapi Elisa menjawab, "Demikian Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, 'Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan.'" Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, bahkan mau merenungkannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Shalom persekutuan Klavo Sukacita yang terkasih. Pada saat ini kita melihat setiap manusia pada dasarnya suka membalas budi. Ketika seseorang menolong kita, kita ingin memberi sesuatu sebagai ungkapan terima kasih. Ini ada di budaya manapun, termaksud dalam dunia kuno. Mengenal praktik ini, Naaman, seorang panglima perang yang disembuhkan oleh Elisa dengan membawa penyakitnya kepada Elisa. Ia telah disembuhkan, maka panglima ini berbagi persembahan. Namun Elisa dengan sikapnya menolak persembahan tersebut. Ia membawa persembahan berupa hadiah, emas, pakaian, dan berbagai persembahan lainnya. Baginya ini adalah cara menghormati orang yang telah menolongnya. Tetapi yang terjadi justru mengguncang cara pandang dari Naaman tersebut. Elisa menolak hadiah itu dan bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak menerimanya. Mengapa ia tidak menerima hadiah itu? Karena penyembuhan Naaman bukan hasil jasa manusia, melainkan anugerah Allah. Mujizat yang dibuat oleh Elisa itu bukan terdapat dari manusia, tetapi mujizat itu datang dari Tuhan, dan mujizat Tuhan tidak bisa ditransaksi atau dijual belikan. Kuasa Tuhan tidak boleh kita jual, tidak boleh kita pergunakan sebagai keuntungan diri sendiri. Untuk itu Elisa berbicara bahwa mujizat Tuhan ini tidak dapat dibeli, dan pada titik ini Naaman melihat sesuatu yang berbeda, yaitu Allah Israel bukan seperti dewa-dewa pada bangsa lain. Dan pada saat itu reaksi Naaman pun berubah. Jika sebelumnya ia datang dengan rasa bangga, kini ia pulang sebagai seorang yang bertobat. Ia meminta tanah Israel untuk dibawa pulang, bukan untuk kenang-kenangan, tetapi sebagai tanda bahwa mulai hari itu ia menyembah Allah saja. Terjadi perubahan dalam kehidupan Naaman. Dari seorang yang menyembah begitu banyak dewa, ia menjadi satu-satunya penyembah Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 ayat ini mengajarkan sesuatu yang indah tentang iman. Ketika seseorang benar-benar berjumpa dengan Tuhan atau dengan anugerah Tuhan, hati dan arah hidup kita akan berubah. Orang yang tadinya memberi untuk mendapatkan sesuatu, kini memberi karena mengasihi Tuhan. Orang yang tadinya menyandarkan hidup pada harta, pangkat, dan kuasa, kini menyadarkan hidup
pada Tuhan yang memberi anugerah tanpa syarat. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, saat ini kita merenungkan firman dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Marilah kita melihat 2 hal penting. Yang pertama, betapa murni dan berharganya anugerah Tuhan yang tidak bisa dibeli. Dan yang kedua, bagaimana proses iman seharusnya muncul dalam hidup orang yang telah menerima kasih karunia itu. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk memahami betapa besar kasih-Nya dan membawa kita kepada respon iman yang sejati, yang sama seperti Naaman. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman pada malam hari ini mau memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami permuliakan selalu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kehidupan ini, hingga kami boleh berada pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik, kami telah membaca, bahkan telah merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca ini dapat menjadi penopang, pegangan dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Bisa menjadi tameng dalam kehidupan kami, hingga kami boleh memperbuatkan hal itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati seluruh kehidupan kami, semua apapun yang kami perbuat, Tuhan mau memberkati selalu. Dan firman Tuhan yang telah kami baca ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, hingga mereka boleh mengenal siapa itu Tuhan kami, siapa itu Raja kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu terhadap kehidupan ini. Tuhan tolong lindungi sertai kami selalu Tuhan. Inilah kami dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.